Halo teman-teman, pada video kali ini di sini kita mau bahas mengenai payment channel. Jadi di payment channel ini ada dua submenu. Yang pertama send platform, yang kedua send it mandiri. Secara default teman-teman berada di send platform atau tipenya owner. Nah, jadi di sini kita mau bahas perbedaannya dahulu. Untuk send platform di sini masih menginduk ke sisi PT Radbox, kemudian dananya tetap masuk ke sisi Sendit. Lalu untuk send platform halaman dashboardnya ini cukup terbatas dan tidak kompleks. Jadi teman-teman hanya bisa melakukan cek pada transaksi, balance history, kemudian di tab pending. Jika nanti dananya sudah terkumpul, baru teman-teman bisa melakukan withdraw. Kemudian lagi untuk send platform tipe owner ini, di sini teman-teman tidak bisa mengcustom payment channelnya. Contohnya teman-teman mau custom user melakukan bayar via Dana aja, atau via QRIS aja, atau via Alfamart saja. Itu tidak bisa karena di sini statusnya teman-teman itu masih menginduk ke sisi Radbox. Jadi di sini send platform ini masih banyak kekurangan, seperti teman-teman tidak bisa custom untuk payment channel. Kemudian dari segi halaman dashboardnya tidak kompleks. Kemudian memang masih menginduk ke sisi Radbox seperti itu. Namun teman-teman perlu perhatikan bahwa dana yang masuk ke halaman ini itu masuknya tetap ke sisi Sendit. Berbeda dengan Sendit Mandiri, Sendit Mandiri ini teman-teman nanti harus melakukan daftar dahulu di sisi Sendit seperti ini. Jadi nanti teman-teman pergi aja ke sendit.co.id, kemudian lakukan daftar, lengkapi berkas-berkasnya. Setelah nanti Senditnya sudah live atau sudah aktif, nanti teman-teman bisa melakukan sinkronisasi atau konfigurasi pada bagian ini. Perbedaan yang mencolok antara send platform dengan Sendit Mandiri, di sini Sendit Mandiri tidak lagi menginduk ke PT Radbox. Jadi nama pada link paymentnya atau nama bisnisnya itu nama PT sendiri. Karena kan di sini nanti teman-teman pakai nama PT, lalu ID bisnisnya juga nama PT teman-teman seperti itu. Kemudian Sendit Mandiri ini untuk transaksinya itu jauh lebih kompleks, baik itu melihat transaksi pembayaran, kemudian jadwal laporan, terima pembayaran atau tautan pembayaran. Nah, jadi di sini untuk Sendit Mandiri ini sudah pasti jauh lebih kompleks. Teman-teman bisa kontrol untuk segala jenis pemasukannya, segala jenis laporannya. Kemudian di Sendit Mandiri di sini teman-teman bisa melakukan custom untuk channel pembayarannya. Berbeda dengan send platform, untuk send platform tidak bisa melakukan custom channel pembayaran seperti ini. Sebagai contoh, teman-teman mau mengaktifkan untuk QRIS saja, yang lainnya tidak perlu diaktifkan. Sebagai contoh, di sini kan saya pakai mode tes, jadi di sini statusnya aktif semua. Nah, buat teman-teman nanti bisa lakukan edit atau dinonaktifkan ketika nanti memang di bagian channel pembayaran ini sudah ada beberapa merchant yang aktif. Contoh teman-teman mau melakukan untuk aktif di Dana saja, atau misal teman-teman mau mengaktifkan di Indomaret saja, itu bisa di custom untuk di Sendit Mandiri. Nah, kemudian untuk manfaatnya pada send platform, di send platform ini hanya bisa menerima pembayaran saja karena memang menunya hanya ditampilkan seperti ini. Jadi teman-teman hanya bisa melihat balance, lalu kemudian transaction dari pelanggan WiFi yang melakukan pembayaran. Sedangkan Sendit Mandiri manfaatnya jauh lebih terperinci. Jadi memang di halaman Sendit Mandiri hanya ditampilkan seperti ini saja. Teman-teman bisa melihat bagian balance, kemudian untuk konfigurnya seperti ini, lalu payment channelnya bisa di custom, mau diaktifkan semua atau dipilih salah satu saja. Lalu manfaat lainnya di sisi Sendit Mandiri, untuk pengelolaan uangnya jauh lebih terperinci, lebih detail, kemudian lebih aman, karena sudah pasti teman-teman sendiri yang mengontrol berbagai transaksi yang ada langsung masuk di sisi Sendit. Jadi buat teman-teman, untuk Sendit Mandirinya ini sudah pasti jauh lebih baik dibanding send platform, di mana teman-teman bisa melakukan custom dari sisi channel pembayaran, kemudian untuk semua transaksi dan juga laporan jauh lebih terperinci di sisi Sendit Mandiri. Nah, buat teman-teman, untuk kedepannya send platform itu akan dinonaktifkan di sisi Radbox. Jadi buat teman-teman nanti silahkan perlahan
pindah ke sisi Sendit Mandiri. Langkah berikutnya di sini kita coba konfigur untuk yang ada di kolom-kolom ini. Contoh di sini saya buat admin fee-nya 5.000. Lalu nanti ID bisnis di sini kita masuk ke bagian pengaturan profil Anda. Di sini ada ID bisnis. Kita salin. Kemudian secret key. Di sini buat teman-teman mungkin sudah ada secret key-nya, nanti bisa di copy lalu dipastekan kemari. Nah, di sini saya buat baru aja. Nah, di sini kita disuruh membuka Google Authenticator. Jadi buat teman-teman nanti install aja aplikasi Google Authenticator. Setelah diinstal nanti tinggal dibuka, kemudian di-scan-kan kemari, kemudian kita klik lanjut. Nanti dari sisi halaman Senditnya mengirim kode ke sisi Google Authenticator-nya tadi. Jadi autentikasi 2 langkahnya setelah aktif. Baik, setelah kita menyelesaikan verifikasi 2 langkah saat pertama kali buat secret key baru. Jadi di sini kita lanjut membuat secret baru. Untuk bagian pertama, nama API-nya kita buat Ratbox. Kemudian di bagian penerima pembayaran, pilih Write. Untuk pengiriman pembayaran known. Kemudian bagian balance-nya Write, report-nya Write, transaction-nya Write. Lalu pada bagian lain ini klik known. Di sini untuk secret API key-nya kita salin dan kita pastekan kemari. Kemudian token verifikasinya. Lalu di sini webhook-nya kita copy, kemudian kita pastekan di bagian sini. Permintaan pembayaran, teman-teman bisa lihat contohnya seperti ini. Dan di sini ada sedikit tata caranya. Salin URL webhook-nya, kemudian masuk ke dashboard Sendit, pilih menu setting, input URL webhook ke V3 payment request, kolom status pembayaran. Nah, ini dia. Nanti teman-teman bisa lihat contohnya, permintaan pembayaran, input ke bagian kolom status pembayaran. Kita pastekan kemari. Di sini sudah masuk. Setelah itu di bagian payment channel, ketika nanti teman-teman mau centang semua, tinggal dicentang semua, kemudian di save. Dan di sini statusnya balance saya sudah ada, mengikuti dari saldo yang ada di sini. Mungkin buat teman-teman yang akun Senditnya individu, nanti untuk virtual account mungkin tidak tertera seperti ini. Jadi nanti perlu diperhatikan lagi di channel pembayaran. Tinggal dicek di sisi sini. Kalau dia akunnya bisnis itu akan aktif seperti ini. Ketika nanti akunnya individu, mungkin ada beberapa yang non aktif seperti ini, tidak aktif. Jadi tinggal disesuaikan dari Senditnya, kemudian tinggal dicentang aja di bagian payment channel. Oke, segitu aja tutorial dari kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika nanti ada pertanyaan bisa tanyakan di live chat kami. Terima kasih.